Udah ngantuk. Wis bengi wis dalu. Dalu. Pirang jam iki? Sudah Siap ngaji ibu-ibu? Sampai subuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi ata'ud thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi fa anja'alta ahmada li nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim bi qadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahib al-taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'it thaqalain abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sayyidil arab wal ajam نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام آمين يا رب العالمين. Amma ba'd hadratal muhtaramin wal mukarramin yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, tak lupa hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa dan segenap daripada sahibul bait yang tadi sudah memberikan daripada mukaddimahnya, penyambutannya untuk kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan segenap pewaris-pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi senantiasa selalu dijaga oleh Allah, amin, diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, dan kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap hadirin hadirat muslimin muslimat pecinta Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, kumpulnya kita di peringatan yang istimewa, di acara yang penuh berkah, yang insya Allah dalam kemuliaan di sisi Allah subhanahu. Mudah-mudahan tak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah, dan mendapatkan nazarah khasah wa riayah tamah bi jahi khairil bariyah
sehingga setiap waktu setiap saat menjadi qurratul ain lin nabi wal salaf, kebanggaan daripada salafus salih, kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya setiap waktu setiap saat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang punya utang insyaallah cepat lunas utangnya. Pakai utangnya Bang Mekar zaman online Mekar kabeh duwe sampai turun temurun diwarisno. Nauzubillah min. Pakai utangnya pengen lunas dibayar. Alhamdulillah, seneng maulid. Apa nih sing seneng? Untuk berkati sholawatane alhamdulillah. Ping piro sedina sholawat? Khilaf bainal ulama. Ping 1000 siji. Mudah-mudahan untuk syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Cinta teng Kanjeng Nabi, cinta temen, ragu-ragu temen cintai. Jam piro salat subuh nih? Jam 8. Pirang juz maca Quran ya? Juz jambu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Salman Al-Farisi termasuk sahabat Nabi yang fenomenal. Kenal sampean? Tonggo nih Salman. Iki sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Al-Farisi karena dari Persia, dari daerah Persia sana. Kalau sekarang secara geografis peta itu meliputi Iran dan sekitarnya, itu daerah Persia. Tahu nang Iran? Sing wingi ngebom Israel. Israel bikin guling. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi termasuk sahabat Nabi yang panjang umur. Dari zaman ke zaman cari kebenaran, cari akidah pemahaman, cari keyakinan dan agama. Tapi gak ada yang pas, yang cocok. Sampai kemudian mendapatkan isyarah-bisyarah bahwasanya nanti akan lahir Nabi akhir zaman, khatamun nubuwah war risalah, yang akan menjadi penutup pamungkas daripada seluruh para nabi, para rasul. Jadi ada yang dapat bisyarah, tapi juga ada yang dapat indar. Ada yang dapat kabar gembira karena nabi akhir zaman mau lahir, tapi ada juga yang dapat ketakutan, ketar-ketir karena ada nabi akhir zaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Di antara liman busyira bihi, orang yang mendapatkan kabar gembira itu Salman Al-Farisi. Maka mencari kabar tentang nabi akhir zaman, kemudian mengkaji bahwasanya akan lahir di daerah Arab, di Hijaz. Pengen ke sana, melalang buana. Singkat cerita sampai akhirnya di tengah perjalanan dia ditangkap oleh mereka, orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kemudian diperdagangkan sebagai budak. Karena dulu zaman perbudakan,
Untuk TKW mana? Saiki TKW dibayar kena. Tapi ya ono oknum kathah enggak kena. Tapi Sayyidina Salman Al-Farisi waktu itu jadi budak, diperdagangkan. Singkat cerita ternyata sampai kemudian di Madinah. Sayyidina Salman Al-Farisi ini nyampe kemudian di daerah Madinah, tapi Madinah belum Madinah yang dikenal dengan Yathrib. Karena Rasulullah belum diutus dan belum hijrah ke Madinah, tapi Sayyidina Salman Al-Farisi ini sudah mendengar tentang akan apa yang terjadi daripada hidupnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Wulida bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dilahirkan di Makkah, hijrahnya di Madinah, kekuasaannya di daerah Syam. Maka kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi nunggu di situ, gak apa-apa jadi budak, supaya nanti tatkala Nabi hijrah ke Madinah dia sudah siap untuk beriman menjadi sahabat Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Ini termasuk perjuangan yang cukup hebat, cukup berat yang dilalui oleh Sayyidina Salman untuk mendapatkan hidayah supaya bisa beriman kepada Nabi, masuk agama Alhamdulillah. Kurang lebih sampean alhamdulillah mulai lahir wis Islam. Betul? Ono sing gak Islam. Sing hadir Islam kabeh nggih. Alhamdulillah. Kak soro-soro nang Medina Islami wis tekak mrene, gak pakai susah payah harus ke Madinah kayak Sayyidina Salman Al-Farisi. Karena banyak yang hidup di zamannya Nabi tapi nggak kenal Nabi, nggak beriman sama Nabi. Bahkan diantaranya orang Yahudi dan Nasrani itu ketar-ketir karena akan lahir Nabi akhir zaman. Kalau diibaratkan oleh sahibul burdah, ra'at qulubal ida amba'u bi'tsatihi kanab'atin ajfalat ghuflam minal ghanam. Ketakutan mereka, Nabi akhir zaman mau lahir, seperti mendengarkan aungan singa. Itu ibarat anjing-anjing yang kemudian terbirit-birit karena mendengar aungan singa. Maka mereka kemudian bersusah payah mencoba untuk supaya menggagalkan daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Rasulullah mulai mau lahir itu sudah mendapatkan percobaan pembunuhan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir itu gerilya cari tanda-tanda kemunculan Nabi akhir zaman di daerah Arab, khususnya tepatnya di Mekah. Kemudian satu persatu orang yang hamil itu diperiksa supaya tidak sampai lahir itu Nabi akhir zaman sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Singkat cerita, sampai kemudian mereka itu membayar orang, nggak cukup sendiri, sampai kemudian membayar pembunuh bayaran, preman, untuk supaya membunuh daripada Nabi akhir zaman. Sampai perempuan-perempuan dibayar. Kalau nanti kamu lihat baina katifaihi alama ada bayi yang diberikan kepada orang yang menyusui, karena dulu itu ada jasa menyusui, dan di situ di bahunya ada khatamun nubuwah, tanda kenabian, maka bunuh bayi itu. Gerilya perempuan-perempuan cari geledah dari rumah ke rumah. Ada yang POV, pura-pura jadi dukun bayi, atau mijet, atau dungakno. Tapi padahal pengen nyelidiki
Ada enggak bayi yang dimana di situ seperti yang dikatakan adalah sebagai penutup para nabi, para rasul yang kemudian mau dibunuh. Susah payah untuk menggagalkan daripada kelahiran nabi akhir zaman, yaitu Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Sampai kemudian lahir Rasulullah dan berpindah, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ibu susuannya. Kemudian balik lagi ke ibunya, diajak hijrah ke Madinah. Sebelum hijrahnya nanti tatkala sudah diutus jadi karena banyak keluarganya dari ibunya itu yang berada di kota suci Madinah. Wa fi riwayat dari bapaknya, bibit-bibit bapaknya ini banyak di kota suci Madinah karena nasabnya Sayyidah Aminah dan Sayyidina Abdullah, orang tuanya Rasulullah ini nyambung, nggak jauh. Dua sepupu atau tiga sepupu ketemu dari nasabnya tersebut, bukan orang lain. Akhirnya nyampe kemudian di Madinah, dan di situ diriwayatkan Rasulullah SAW menyatakan, di situ aku belajar berenang, di situ aku bertumbuh dan kemudian mendapatkan kebahagiaan sebagai semestinya anak-anak kecil, karena agak renggang, agak bebas, jauh daripada ibu kota, daripada kota Mekkah, karena Mekkah itu menjadi sentral, pusat perputaran perdagangan dan perekonomian. Di daerah Hijaz itu terpusat di daerah Mekkah. Akhirnya di Madinah Rasulullah SAW tumbuh, dan kemudian gak lama diajak pulang oleh ibu. Dan tatkala itu Rasulullah SAW umur 6 tahun, tapi tatkala mau masuk kota Mekkah di daerah Abwa, itu ibunya meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di situ oleh Rasulullah SAW yang waktu itu masih umur 6 tahun. Wa fi riwayah ada budak perempuan yang menemani perjalanannya Rasulullah bersama ibunya tersebut. Yatim piatu, mulai cilik lahir gak ono abae, umur 6 tahun ibunya gak ono umure. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul. Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Kemudian dijaga betul. Abdul Muttalib ini juru kunci Mekkah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Bahkan sebelum Rasulullah lahir itu terjadi tragedi daripada penyerangan untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai diisyaratkan kapan tahun kelahirannya Rasulullah, maka disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena di tahun-tahun menjelang kelahirannya Rasulullah, orang-orang kafir dari Habasyah itu mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Makkah, khususnya Ka'bah. Kenapa? Karena mendengar bahwasanya semua orang tertuju ke Ka'bah untuk melakukan peribadatan, sampai kemudian Raja Habasyah itu, wabi riwayah Raja Najasyi itu, wabi riwayah kemudian membuat Ka'bah tandingan, lebih megah, lebih mewah, lebih hebat. Wabi riwayah itu daerahnya di Sana'a. Singkat cerita, nggak ada yang datang. Kemudian ada dari Arab Hijaz itu memfitnah dan mengadu domba. Itu Ka'bah buatannya dilumuri dengan kotoran manusia. Disampaikan oleh yang bikin keonaran ini kepada raja, itu Ka'bahmu dilumuri oleh orang-orang Arab yang punya Ka'bah di daerah Mekkah sana, di Hijaz sana, supaya nggak ada orang yang ke situ. Tambah geram, tambah marah. Akhirnya mengirim pasukan gajah supaya yang di Mekkah dihancurkan dan semua orang tertuju ke Sana'a situ untuk melakukan peribadatannya di situ. Singkat cerita, akhirnya terjadi penyerbuan oleh pasukan gajah.
sampai kemudian diabadikan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu pasukan gajah yang gagah berani menjarahi daripada penduduk kota suci Mekah, diambil semua harta kekayaan, hewan peternakan, mulai onta, kambing, semuanya diambil. Gilirannya punya Abdul Muttalib, juru kunci Ka'bah, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang juga liman basyira bihi. Kakeknya Rasulullah ini sebelum lahirnya Rasul sudah mimpi. Kala mimpi itu melihat ada rantai emas menjulang tinggi nembus langit. Dari punggungnya keluar itu rantai dalam mimpinya. Ini dicatat dalam sejarah. Kemudian mimpi lagi keluar daripada pohon yang besar, yang dahan-dahannya seperti raksasa, yang seluruh manusia bergelantungan dengan setiap dahannya tersebut di timur, barat, utara, dan selatan. Maka kemudian ditakwil, ditafsir daripada mimpi tersebut akan keluar dari sulbinya anak turunnya, yaitu penutup para nabi, para roh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya mau menyerbu, didatangi dulu oleh Abdul Muttalib ke perkemahannya, seraya mengatakan, engkau merampas daripada onta-ontaku, kembalikan. Raja Habasyah ini atau Najasyi ini dipikir dia datang mau melawan karena sudah menjadi heboh dan ramai viral. Ini pasukan gajah mau menghancurkan nggak tahunya Abdul Muttalib datang cuman mau minta supaya onta-ontanya dikembalikan. Maka kemudian tanya, itu aja permintaanmu, nggak ada yang lain? Itu aja. Sebentar lagi aku akan hancurkan itu Ka'bah dan aku ratakan itu Mekah. Abdul Muttalib ngomong, silahkan, bukan urusanku. Kamu kan juru kuncinya, kamu kan tokohnya. Maka dijawab, ana rabbul ibil, aku ini cuma pemelihara onta. Adapun Al-Ka'bah Al-Musyarrafah itu ada Tuhannya, ada yang memeliharanya, yang akan menjaga. Rabbun yahmi, ada yang menjaganya. Silahkan, kalau kamu memang berani mau melanjutkan tujuan niatmu, ya hancurkan, silahkan. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya jangan salahkan kecuali diri sendiri. Singkat cerita tambah geram karena diremehkan. Dinyatakan ada Tuhan yang akan menjaganya. Wah, tambah gercep. Ini raja yang zalim ini. Maka tatkala sudah pasukan gajahnya melangkahkan kakinya, maka dikirim oleh Allah thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Datang itu burung-burung. Kalau diibaratkan di bahasa tarikh itu diistilahkan burung ababil. Bawa batu-batu kecil kerikil ini, setiap burung bawa 3. Yang 2 di cengkramannya, yang 1 di mulutnya. Itu batu-batu langsung dari api neraka. Maka kemudian dilepaskan. Nah, dilemparkan, dia lewat di atas daripada pasukan gajah itu dilepaskan daripada batu-batu itu, maka kemudian menembus ubun-ubun daripada pasukan gajah itu sampai gajah-gajahnya pun juga ikut hangus terbunuh. Bahkan faja'alahum ka'asfim makul, diibaratkan seperti ulat yang kepanasan, mati, gosong, hangus, habis karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu Sallallahu Nabi Muhammad. Itu tragedi terjadi kenapa? Karena menjelang detik-detik kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ka'bah itu berkali-kali hancur, tapi tidak terjadi pembelaan, penjagaan yang dahsyat, yang fenomenal, yang hebat, kecuali menjelang detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritani sedikit
supaya kenal dan eruh ya apa keagungan, kemuliaan, keistimewaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjelang kelahirannya. Kemudian apalagi menjelang daripada betul-betul masa hidupnya, mulai kecil, bahkan sebelum diutus jadi Nabi, Rasulullah diutus itu umur 40 tahun, tapi mulai kecil sampai 40 tahun, setiap waktu, setiap saat orang-orang kafir itu pengen berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap semangat, tetap gigih, tetap kuat, tetap istiqomah karena memang sudah di dalam bimbingan, lindungan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya seluruh makhluk berkumpul untuk mencelakakan daripada makhluk, tapi kalau Allah menuliskan tidak akan membahayakannya, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Dan kiranya seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat, tapi Allah menuliskan tidak akan mendapatkan manfaat, maka juga tidak akan mendapatkan manfaat, karena semuanya dalam genggaman kekuasaan ketuhanan Allah. Maka kemudian tatkala sudah tiba waktunya, beliau Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi umur usia 40 tahun. Kenapa 40 tahun usia matang yang penuh dengan pengalaman? Karena jadi pemimpin gak gampang. Kata Pak Kepala Desa, iya katanya. Karena beban amanat yang tanggung jawabnya sangat besar. Maka Rasulullah didesain, dipersiapkan sehebat mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, bahkan tidak ada yang lebih sempurna seperti Rasulullah. Karena beliau pemimpin dari dulu sampai akhir zaman, pemimpin seluruh para nabi, para rasul, pemimpin seluruh manusia dan jin, pemimpin dunia sampai akhir. Itu Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khususnya nanti Bu, kalau sudah di akhirat, tatkala yaumal ba'tsi wan nusyur, sudah luluh lantak hancur kiamat, maka wa fil hasyri, tatkala nanti di hari perkumpulan mahsyar itu tidak ada tujuan lain yang dilakukan oleh seluruh makhluk khususnya manusia, melainkan bertujuan untuk mencari syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW setelah sudah mendapatkan mandat amanah untuk menjadi pemimpin, bukan cuma sebagai Nabi dan Rasul, tapi menjadi uswatun hasanah. Tadi dibacakan sama korek kita, uswatun hasanah, teladan yang baik, yang sempurna. Gak gampang. Kalau kata Ustadz Soleh, karena tokoh kan, mau nggak mau sudah jadi ustadz. Amin. Kita ini nggak ada sempurnanya, banyak kurangnya. Ayo ngaji, tapi kadang males pisan dheweke kate ngaji, awak dhewe kate ngaji males. Ayo sholat, tapi yo kadang males pisan kate sholat semongkon iki. Tapi kalau Rasulullah SAW enggak. Ibu-ibu, ayo nak, jangan main HP terus, ojo tulinan HP terus, tapi main tulinan HP terus. Ono wonge teka sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kira-kira jawaban anaknya apa? Siap Bu, ngaji. Apa? Oh, ibu main HP, ngomong aku ngaji. Otomatis ngajari anaknya kurang ajar. Anak bayi itu
Kalau setiap waktu yang dilihat orang tuanya ini sholat, maka akan ikut melakukan gerakan sholat. Yang baru bisa berdiri, melihat bapaknya ibunya sholat, akhirnya ikut berdiri di sampingnya mempraktekkan gerakan sholat. Melihat orang tuanya ngaji, akhirnya dia juga megang ambil buku atau kitab atau Al-Quran, juga ikut ngaji. Melihat orang tuanya tulinan HP terus, sibuk ambil Bang Mekar terus, sibuk ambil ngerumpi terus, sibuk ngurusi wong terus gak mari-mari, terus sih. Terus ngomong nang Ustadz Soleh ambek Habib, tungakno beb anak soleh-solehan. Kira-kira gopun Ustaz? Bingung dongane kan. Bok bapane mengkonon. Ngene bingung iki naik turun. Digopul apa enggak iki? Anake kucing dadi anake macan dadi anake embek dadi pengen duwe anak soleh, ya ngoco sih aku embek apa kucing. Oh aku kucing, anakku dadi kucing. Oh, aku embek, anakku dadi embek. Oh aku singo, anakku dadi singo. Faman asbaha abahu faman zalam. Anak nyontoh duplikat copy paste orang tua itu nggak salah. Nek anak bedo tekan wong tuane ojo-ojo anak tonggone. Titip. Gak jelas asal usule. Wong tuane soleh anake wong tuane enggak soleh anake gak soleh. Ini Ustaz soleh alhamdulillah. Mudah-mudahan soleh solihah semua, amin ya rabbal. Rasulullah uswatun hasanah, teladan bu yang sempurna, teladan pak yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Ini makhluk yang kalau dalam Sahihud Dibat dinyatakan wa ma asa ayqala fi man wasafahul Quran wa a'raba an fadaili Tauratu wal Injil waz Zabur wal Furqan. Kata-kata ini habis. Al-Quran ini 30 juz itu diturunkan, diberikan tak lain tak bukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan diceritakan di kitab-kitab terdahulu Taurat, Injil, Zabur, bahkan sebelumnya tentang kesempurnaan keistimewaannya Nabi itu enggak cukup kata-katanya menggambarkan sempurnanya Rasulullah. Sangat indah sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidatuna Aisyah sampai menyatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Kalau pengen lihat Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan, maka perhatikan, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana perangainya Rasulullah? Bagaimana sifatnya Rasulullah? Bagaimana bentuknya Rasulullah? Bagaimana hatinya Rasulullah? Bagaimana pikirannya Rasulullah? Bagaimana tujuan hidupnya Rasulullah? Itu komplit semuanya adalah Al-Qur'an. Nek kula mbek sampean ya apa? Wong iku tak wong iku pokok duit masih halal haram disikat. Ono wong. Sampai sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi ini pemimpin dunia akhir. Tapi Nabi ikhtiari milih hidupnya sederhana.
Kalau Nabi Sulaiman itu nabi dan raja dunia. Bukan satu negara, tapi seluruh dunia dikuasai di zamannya Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman itu rakyatnya itu jin itu juga bisa komunikasi langsung dengan Nabi Sulaiman. Bahkan binatang itu bisa ngomong dengan Nabi Sulaiman. Bahkan angin itu jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa terbang pakai permadani. Yang menggerakkan bukan pesawat jet tenaga turbo, bukan, tapi dengan angin. Karena semuanya di bawah perintah kendali Nabi Sulaiman. Nabi Maulana Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul, pemimpin seluruh jagat raya, pemimpin seluruh makhluknya Allah. Tidak ada yang lebih utama dunia akhirat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Rasulullah memilih hidupnya sederhana. Dari saking indahnya perangai akhlak sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ambek sampean ya apa? Duwe omah siji pengen loro, telu pengen papat pengen limo. Hatta mal'afahu biturabin, sampai kalau sudah mulutnya tertutup dengan tanah baru mau nggak mau selesai cukup wis warak, karena sudah meninggal dunia. Tapi nek sik bernyawa terus menerus hawa nafsunya nggak bakal habis. Tapi Rasulullah uswah qudwah, teladan, idola, penuntun yang paling sempurna. Rasulullah menggambarkan hidup di dunia sesaat secukupnya ae. Pirang tahun urip nang donya, Bu? Ana sing pengen umure 200 tahun? Ditungakno. Mudah-mudahan gopul insyaallah. 200 tahun urip ijen. Gak ono anak bojo keturunan wis padha gak kenal kabeh. Berarti nek wis mentok pira umume umat Kanjeng Nabi 70, 80, 90 wis keseloro kabeh awake. Linu kabeh lungguh titik asam urat. Betul. Sing diomongi obat, sing dibahas dokter, sing dibahas tukang pijet. Padahal awake wis ambu lemah. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak sing gelem uripe sampai 1000 tahun gak gelem. 200 tahun gak gelem apa meneh 1000 tahun. Berarti nang di mari ngono, nang kubur. Nang donya sesaat, nang kubur akhirat ilal abad. Sak lawase. Wis siap samune. Wis nyelengi. Belajar. Dicelengi, Bu. Nek masa kuota HP enak, masa aktif kurang 3 dino. Tuku pulsa, tuku kuota. Oh, nak ceritanya malaikat Jibril, baik orang tua kita, tetangga kita, sanak pemilik, siapapun itu, tak kala Israel mau datang, ngechat sih. Menek katanya kau siap-siap ya, tobat. Oh. Kalau sudah waktunya datang, maka sudah tiba saatnya untuk mau nggak mau, senang tidak senang, rela tidak rela, akan meninggalkan dunia. Kalau sudah masuk alam akhirat, tidak laku fuluse, duite, BPKB, STNKE, ijazahe, pangkate, sopae, urusannya mungkar aku sopa awakmu pentung yang kan aku kon gak sholat, gak ngaji, gak kenal Nabi Muhammad, habis tak licin, sung gagah berani, sung kempal, sung kuat, ojo omong karena kena flu, wis belekan gak kuat esa keblak, pemane mungkar naudzubillah min peputan pekrimis dipayungi apa kena hutan titik nggak rone flu wis omongnya kuat wangi pendekan
dikei utang loro. Turun musuh malaikat. Wis kaku awake ati lho. Entek masae. Pian enggak tahu taat tapi Rasulullah. Syariate gak tahu dipeloki jadi satu lemang syariate. Dipeloki di amalno. Aja disia-siakno Kanjeng Nabi tapi disia-siakno terus. Malah ya nafsu terus. Istaqo Israil. Baru tobat ya telat. Tek awak. Jaluk balik dai Rabbi'un kalla. Balik ya Allah. Enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yes ngono iku menungso. Dibalik mana ya lali mana engko. Mari ini akhirat wis sampai engko selamanya sampai hari kebangkitan, hari pembalasan. Alhamdulillah min. Disiapkan hati-hati masa depan ini. Sing luwe pasti nek suke gak pasti sih. Maksud nanti suke gak suke. Tapi mati pasti, gak mungkin gak mati kate suke, kate melarat, kate pejabat, kate rakyat, kate konglomerat, kate wong gak duwe, sop wae pasti mati. Nek wis mati, apa sanggune? Duit, sepeda, motor, omah, dulur, anak, gak laku. Wah, lucu kawin maneh. Apa maneh liyane? Apa sing diamalno? Iku bakale sangun. Sholawat ping pira? Ngaji pirang juz? Taate wis kena apa durung nang Kanjeng Nabi? Apa maksiat terus 24 jam TikTok terus. Joget terus. Gara-gara ana sing joget, ana sing delok akhirnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil شفائها ونور الأبصار وعطيها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب Larang nikmat Islam, Bu. Larang mahal nikmat Islam, Pak. Sahabat itu sampai bersimpah darah, sampai hilang nyawa, meninggalkan keluarga untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ulama sampai alhamdulillah tenang. Nikmat sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji, nggak ada intimidasi, nggak ada teror, nggak ada pembunuhan. Para sahabat itu sholat dibunuh. Berapa banyak sahabat yang meninggal tatkala sholat? Ngaji dibunuh. Berapa banyak sahabat ngaji kemudian terbunuh? Nggak mudah di zaman dulu mengikuti dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sampean alhamdulillah dalam kenikmatan yang sempurna. Ojo disia-siakan. Sugih kabeh insyaallah, amin ya rabbal. Tapi sugih tok, gak beriman ambek Nabi, mlebu neraka. Gak taat ambek Nabi, mlebu neraka. Gak cinta teman ambek Nabi, mlebu neraka. Milih sugih apa neraka? Neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu pemimpin dunia akhirat.
Lantainya tanah, Bu. Rumahnya 3x4. Nggak punya onta. Kalau dulu kebanggaan orang-orang Arab itu kendaraannya onta merah. Nggak punya Rasulullah SAW. Punya utang Rasulullah, tapi utangnya kepepet, bukan kepengen. Jangan mau doyan utang. Hobi. Apa? Titik-titik utang. Rasulullah utang untuk yang lain. Bahkan ada salah satu afilian namanya Sinwan atau Arabi, Badui dari dalam. Dari orang terpencil, kata Ustaz Sulaiman, terpencil, mlebu desa, teko nang Kanjeng Nabi wae Muhammad. Nek aku mlebu Islam beriman kon kaya apa? Jadi Kanjeng Nabi tak kei embek wedhus kambing bayinya jabalain. Kambing yang memenuhi antara bukit gunung. Ribuan dapat ghanimah Rasulullah dari peperangan. Betul, dibilang betul kan Rasulullah. Akhirnya beriman. Dikasihkan itu kambing ribuan kepada sahabat yang baru masuk Islam. Akhirnya bagaimana? Kembali ke rakyatnya, kembali ke masyarakatnya, kembali ke daerahnya, kembali ke sukunya. Seraya menyatakan, ya ayyuhan nas aslimu. Wahai umat manusia, masuk Islam kamu. Fa inna Muhammad a'tam man la yakhshal faqr. Karena Muhammad ini nabi kita ini kalau ngasih enggak takut fakir. Kenapa? Karena Rasulullah kalau punya harta buat yang lain. Kalau kita mah disimpan, dihitung bendino. Wiritan. Kurang titik ngerodok. Sallu ala Nabi Muhammad. Barokah uripe Bu, barokah uripe Pak, sederhana tapi nikmat. Pakai sing sugih tapi ruwet uripe. Betul. Di kota-kota KPK terus ini. Sampai dijarah yo main Jakarta. Alhamdulillah min. Nabi enggak dicontohkan teladan. Nek Nabi soge, kula mbek sampean niru Nabi sono. Nabi uripe sederhana supaya tetap fokusnya ibadah. Yo kerja iku ibadah, sing penting ojo semha, sing penting ojo utang banget. Sallallahu Nabi Muhammad. Pengen lunas utangnya, teman. Saya tidak takut testimoni, jawab sing kompak. Utang Bang Mekar tambah sugih apa tambah melarat? Kurang ket, tambah sugih apa tambah melarat? Apa kok soalnya bunga Bu, riba itu dosa gede, minal kabair, bahkan dosanya diibaratkan seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min. Bahkan dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Al-Quran bukan adil lagi. Allah menyatakan orang yang tidak meninggalkan daripada masalah riba, aku ajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Bakal menang kalau perang sama Allah. Diadab aja kita ini kesakitan, apalagi diajak perang. Makanya kalau kita masih terlibat dengan masalah riba, kata jejak gak bakal bisa. Yatakhabbatu syaitan minal mas. Al-Quran menyebutkan koyok wong kesurupan, gelagapan terus, kali lubang tutup lubang, gak amari-mari. Na'udzubillah min. Gak usah diceritain ya dulu, Al-Quran sama Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ngaku nggak ngaku, Al-Quran pasti benar. Karena firman-Nya Gusti Allah. Syaratnya gampang, nek pengen lunas tekan Bang Mekar. Apa itu? Temen pengen lunas nggak? Bayar. Ono corone supaya iso tetep cepet bayari. Gelem apa enggak? Diamal no ya? Tak kaya amalan gelem. Janji diamal no? Gak yakin. Urung. Gak situ. Nek yakin tak kasih amalannya. Siap diamalkan? Janji? Sumpah? Sallu ala Nabi Muhammad. Syarat pertama apa Beb? Taubatan nasuh. Tobat. Nggak iso.
Kejujuran. Pada bot. Tobat kumat masalahnya. Tobat ditekani maneng, jadi maneng. Tobat. Kalau pengen dapat bantuannya Allah, kembali kepada Allah. Kalau nggak kembali kepada Allah, ya takhabbatu syaitan minal mas, ayat riba, ayat utang, ayat bab fulus. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan 1 lembar lebih tentang bahayanya. Sampean mau cari gimana pun caranya, nggak bakal bisa jaya. Karena kenapa? Allah sudah menentukan seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan semua alam semesta ini yang menetapkan adalah aturannya Allah. Gak bakal bisa lari kita. Kati insinyur, kati doktor, kati profesor, kati alim, kati model yo opo ngakali Gusti Allah nggak bakal bisa. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menyatakan orang yang main riba itu sedikit demi sedikit pasti akan habis, bangkrut gulung tikar. Jangankan sampean Amerika dulu, itu kaya raya, negeri adidaya, yang kuat superpower katanya. Tapi kena krisis global. Kenapa? Karena perputaran ekonominya pakai riba. Gak bakal bisa aja. Allah menyebutkan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Tapi kalau sedekah pasti untung. Untung tekan di entek donyone. Siji kurangi siji piro? Siji kurangi siji 0. 10 tambah 10 pasti enggak pasti. 10 macan tambah 10 buahnya tekan kandang siji tadi biro. Tadi biro mati kabeh. Enggak mesti 10 tambah 10 20 ditelok sik endi apa sing ditambahno. Nek 10 macan tambah 10 buaya entek topes. Siji kurangi siji pasti 0. Enggak, sampai beli bebek itu untuk dicocok tanam, nanti ada masanya untuk panen, bukan buang-buang duit. Tapi invest, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, tanam bebek. Pada saatnya nanti panen, panennya berkali-kali lipat. Itu sedekah. Tapi naik riba bang mekar kayak kuman. 10 macan tambah 10 buah entek. Sak wong entek. Alhamdulillah men. Jadi syarat pertama amalannya taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Ya apa beb, ada pemasukan beb, ada kerjaan beb, kembali dulu kepada Allah. Iman digawe. Nek rizki di akal-akal nggak bakal ketemu. Kamin gawiyin fi tagallubihi anur rizki munharif. Berapa banyak orang kuat, orang hebat, orang cerdas, tapi rizkinya luput terus. Gelarnya sudah S1, S2, S3, macam-macam, tapi kau nak duit maka min dha'ifun fi tagallubi ka'anna min biharil bahri yaghtarifu. Berapa banyak orang yang lemah, enggak punya apa-apa, enggak ada daya dan upaya, tapi dituliskan rezekinya seperti menggayung daripada lautan samudra. Dengan mudahnya Allah memberikan. Tahu ndelok kucing kerja nang kantor. Bu, tahu ndelok kucing kerja nang kantor atau brojul nang sawah? Pirang tahun kucing itu paling dawa umure? Kucing itu pirang tahun dawa umur? 10 tahun? Mulai lahir sampai gede itu bertahun-tahun itu mangan kucing. Masih gak ada penggawean. Masih ada anak kerja mangan, cecek iku mangan, iwak iku mangan, kape mangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi nek ngandalno akal, wah. Akhirnya Abdullah ala alim bina nasihatin kadibatin khotiyah sing haram dikerjakno kabeh. Tambah gak paro. Tambah luput kabeh, tambah remek kabeh kerja siang malam, lembur terus gak mari-mari, tambah akeh utang. Tambah ruwet urusannya, tambah gak iso istirahat, tambah gak sempet ngaji, tambah gak iso sholat. Na'udzubillah min. Ono ndak kayak ngono? Seperti Sayyidina Ta'labah pernah Al-Fakir ceritakan.
Ono sahabat Rasulullah itu jaluk donga nang Rasulullah supaya sugih. Awalnya enggak dia apa-apa. Ya Rasulullah, doakan aku kaya. Dikatakan Rasul, jangan, kamu enggak kuat. Enggak ya Rasulullah, kalau aku kaya aku mau sedekah, kalau aku kaya aku mau membantu yang lain, kalau aku kaya aku mau beramal, kalau aku kaya. Rasulullah sudah tahu ini enggak bakal kuat, enggak bakal komit sama omongannya. Kata Rasulullah, jangan, kamu enggak kuat. Maksa terus sampai 3 kali didoakan sama Rasulullah sugih. Sampai full Wadien 2 lembah itu dengan kambingnya Tha'labah. Awalnya dia itu tidurnya selalu di masjid saking enggak duwe. Jadi 5 waktu sholatnya berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Begitu ditungakno sugih duwe embek iki beranak pinak koyo cacing akeh. Ratusan, tatkala ratusan enggak sempat sholat 5 waktu sampai Kanjeng Nabi kecuali sholat Jumat berjamaah di masjid. Sampai ribuan, sampai waktu ini ratusan ribu. Full kambingnya Tha'labah. Sholat Jumat pun enggak sempat, enggak hadir Tha'labah. Islami bisa kuat ambek intunya pandai. Wis diomong ambek Kanjeng Nabi, wailak ya Tha'labah, celaka Tha'labah. Akhirnya turun ayat untuk wajib mengeluarkan zakat. Tha'labah ditarik zakat, enggak mau mengeluarkan zakat. Krono atusan ewu wedhuse. Piro ewonan wedhuse sing zakat. Mikir Tha'labah duit iki. Akhirnya turun ayat tentang kemunafikan Tha'labah. Dinaskan oleh Allah bahwa dia orang munafik dan tidak boleh menerima zakatnya. Takut Tha'labah, lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau mengeluarkan zakat. Tidak, aku tidak mau menerima zakatmu. Allah sudah melarang. Sampai meninggal Rasulullah, ganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rasulullah, aku mau mengeluarkan zakat. Dia bilang, Rasulullah lebih afdal dariku dan tidak berani menerima zakatmu, apalagi aku. Sampai meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ganti Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, kemudian lari ke Sayyidina Umar mau mengeluarkan zakat. Dia bilang, 2 orang lebih afdal dari aku, tidak menerima zakatmu, apalagi aku. Sampai kemudian su'ul khaw. Na'udzubillah min hati-hati. Tapi dilihat para wali, Kiai Hasyim Asy'ari, kalau Pasuruan itu Kiai Hamid, banyak lagi Kiai Nawawi Al-Banten, Kiai Muhammad Al-Badani, dan para ulama-ulama yang lain. Hidupnya nikmat, orang datang waktu hidup, bahkan setelah meninggalnya ziarah gak mari-mari, full berkah. Coba sampean POV, mudah-mudahan panjang umur sehat walabi. Tapi kalau udah mati, kira-kira kalau udah mati sampean sudah wasiat nggak, dikuburnya di mana? Turun kan? Padahal pasti. Tapi nggak kepikiran kata dikubur nang di jasad gue, anakku kok orang nggak? Familiku ziarah nggak nang aku? Umpama sampean mati dikubur, mari mana? Siapa sing ziarah? Mentek seminggu. Mari seminggu, kawin maneng bojone. Dilalekna wis. Berapa banyak tetangga, kerabat, famili, orang-orang dekat kita yang sudah mendahului kita dan seperti itu. Awalnya hidup bareng bersama kita, kemudian setelah meninggal kita ingatnya cuma seminggu. Kemudian dilalekno, ditungakno itu kadang-kadang. Itu kalau tapi para ulama, orang-orang soleh, enggak, hidupnya berkah, setelah meninggalnya pun juga baru. Alhamdulillah. Kenapa? Meneladani Rasulullah. Makanya jadi uswah penting. Ayo ngaji, sholat 5 waktu berjamaah, sholawat sing akeh, pengen utangi lunas, taubat. Kedua, sing akeh sholawat teng Kanjeng Nabi. Tiap waktu, tiap saat ambil masak, ambil nang sawah, ambil nunggu tulinan HP, sholawat sing akeh. Karena Nabi ini turja syafa'atu, yang satu-satunya dapat izin mutlak oleh Allah bisa memberi pertolongan itu hanya Rasulullah SAW. Dunia akhirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah apapun kita minta sama Rasulullah, ditolong oleh Rasul. Caranya beb, ya apa beb? Sengaja selawat. Gak ada cara lain. Kalau untuk kita, sengaja soro, selawat sengaja. 5 waktu berjamaah, insya ojo ngerumpi, gak bakal ganggu. Masa ambil sholawat gak bakal rusak masakannya, tambah barokah, tambah nikmat, tambah sedap. Nyambil ngerumpi pahit, berarti racun. Alhamdulillah ya, dalika barokah. Pengen anaknya soleh-solihah, tangi pengi tajud, jaluk nang Gusti Allah. Sengake sholawat ngaji, ojo teko nang ustaz soleh, dengakno tapi awake gak sholat. Pengen anake soleh, ya toleh, gak bakal soleh.
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nimiriru nyontoh. Nek gurune kena, wong tuane kena, anake kena. Gurune gak kena, wong tuane gak kena, anake gak bakal kan. Itu hukum alam. Gak iso ditentang. Sampean kena, anake kena. Sampean gak kena, naudzubillah, anake iso luwih tambah gak kena. Kenapa? Karena saiki iki penyakitnya. Berapa banyak anak bunuh orang tua? Masalah iki. Nggih apa nggih? Oh, gak sithik bacok ibuke. Bacok bapak sak nenek nek Jakarta viral iku nek sosmed ping piro. Apa masalah tuh? Tapi nek di pondokno, hadir pengajian, nyari ilmu warisannya Rasulullah. Kate njaluk nang wong tuane izin. Dungakno wong tuane Rabbil firli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek wong tuane tenang. Umpama dikubur itu anaknya terus teko ziarah. Tapi nek gak kenal Gusti Allah, gak kenal Rasulullah, gak kenal syariat Islam, durung mati wis ngamuk nang wong tuane ndi warisane Bu, bagian saiki. Ono wong e. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kejujuran. Oh, jujur izin. Wis ngamuk-ngamuk muring-muring durung mati, wis ngamuk nang wong tuane, ai bagian iki. Naudzubillah men. Oh no. Hati-hati. Engkau esmel ku alam akhirat Bu. Kalau sudah masuk alam akhirat Pak, harta, dunia, kedudukan, anak, semuanya itu yaumala yang kaumalun wala tanun, nggak akan manfaat. Ono wong daerah pun ini Malangsari. Sendi kubur bareng ambil sepeda ya. Ono sing dikubur ambil duit. Ngamuk ahli waris eman. Gak kanggo. Malaikat di soto gak gelem, malaikat dapur karena malaikat itu ajsamun nuraniyah. Bukan seperti kita yang punya jasad, ada kepentingan nafsu syahwat. Malaikat enggak, la ya'sunallahu ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, hanya melaksanakan perintah Allah dan tidak akan pernah mustahil maksiat kepada Allah. Itu malaikat. Sampean neku pakai orang dalam gak iso. Sampean taat dirahmati kali Gusti Allah lewat malaikat. Sampean ahli maksiat siap-siap disiksa dunia akhir. Naudzubillah min. Ayo maulidan ini sholawatan sing akeh, tapi juga meneladani Rasulullah. Tobat, sing akeh sholawat, ngaji, bangun malam, tahajud, qiyamul lail, salat 5 waktu berjamaah, anak ini delok ojo tulinan HP tok dicarno, dibiarkan anaknya. Akhirnya kalau sudah terlambat, anaknya kurang ajar, ngelus dodo wong tuan. Akhirnya pelariannya nang pesantren, dibuat anaknya, sengelu gurune. Karena wis gak bisa ngatasi wong tuane. Betul sing kayak pesantren sing semangat ngajine, pandang supaya tadi wong alim, tadi kiai gede. Itu sing wis mokong-mokong baru dilemona pesantren. Salah kaprah jenenge. Akhirnya ustaz kiai ngeluh ngurusi anak sing mokong-mokong ini. Nah, nek sampean pengen punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh solihah, rizkinya halal, berkah, thayyibah. Ayo teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sahabat sekali lagi berat untuk mengikuti Rasulullah. Kita sudah dalam keadaan nikmat, gak ada yang menghalangi sholat berjamaah, dilarang, tidak ada. Semuanya memanggakan, menyilahkan, semuanya mendukung, mensupport, tidak ada satupun menghalangi untuk kita sholat berjamaah. Ngaji Quran ada yang menghalangi, nggak ada, semuanya mendukung, bahkan senang kalau kita memperbanyak baca. Begitupun juga salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Pengen semua urusannya lancar, rezekinya lancar, semua cita-citanya terkabul dengan mudah. Berbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu banyak kisahnya orang-orang soleh dulu. Satu kuncinya, bahkan terkadang mereka itu ahli maksiat, tapi karena mempunyai istiqomah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, subhanallah, amalnya semuanya cita-citanya disampaikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu. Dan dengan berkat sholat itu kemudian dia dibimbing oleh Allah, akhirnya jadi orang yang soleh, taubatan nasuha, dapat ridhonya Allah Subhanahu.
Ayo melalui majelis yang mulia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan semangat, motivasi, inspirasi untuk kembali mengikuti daripada perjuangan langkah syariat, adab, akhlak yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi insya ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahwa inna Allah innal muslimina tajahu litanbiya ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul innal muslimina tajahu litanbiya بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحمومتي حقهم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول إن المسلمين ترجعوا للنبي يا سيد الرسل هدينا عائلة ربي بين الآن يا همة السادة الأقرب علينا يا سيدي يا رسول الله يا من له إن المسلمين تهجروا للنبي يا سيد الرسل حديثنا أيها بالله ربي الحمد يا همة السادة الأقرار مع عدلها صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا ليهديها يا سيد الرسل هدينا يا
عند الله إن المسلمين كذبوا Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Utang piutang kita cepat dilunaskan oleh Allah. Diberi taufik hidayah taubat dan nasuha bisa kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan nadrah khasa wa riayah tama bi khairil bariyah, sehingga senantiasa selalu mencintai dan dicinta oleh Allah dan Rasulullah SAW. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil qutri wa anta wa tatar, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla akki ya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna Rabbana kulla biyun qabla an ta'tina rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah dalushal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabih al hurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya, kita salawat lagi ya, Bobi. Sembari berdoa, yang imam salawat lagi. Salat apa? Ulidul Musyarraf ya. Ulidul Musyarraf bi rabi'il awwali wal qalbu yafa wal kawakib tadri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mang Bahadur. Iku. Biskaton.